Mereka berharap burungnya agar konslet. Mereka terpaku, dia terpatok dengan burung-burungnya sudah konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Hobi Kicau bersama saya Dika Siril. Lobet yang saya alami sih dari kemarin-kemarin, untuk kita berupaya memiliki burung konslet sih nggak harus dipasangin dulu. Alangkah baiknya burung lobet itu dalam masa proses ke arah konslet, lebih baik kita singgilin aja terlebih dahulu sih. Gini, sekarang kita bahas masalah penjodohan lobet, dimana lobet tersebut jika belum benar-benar gacor, belum ngedobel, kurang baik jika kita kasih pasangan. Lebih baik kita singlin dulu. Kenapa harus kita singlin? Alasannya kalau kita kasih pasangan, rata-rata burung kalau belum saatnya dikasih pasangan itu jatuhnya kesadot atau gacornya akan hilang. Lebih baik kalau kita proses ke konslet, mending kita singlin dulu aja. Kita nikmatin prosesnya, kita jaga birahinya, gimana caranya dia ke titik gacor. Dia gacor, untung-untung dia memiliki perubahan nada ke kering. Setelah nada ke kering biasanya diiringi dengan dobelan. Nih sebenarnya banyak teman-teman yang memiliki materi bagus sebenarnya. Burungnya saya lihat itu bagus-bagus. Dari segi materi lagunya, dari segi materi mentalnya dan sebagainya, itu sebenarnya banyak yang bagus. Cuman kenapa banyak yang gagal untuk proses ke arah konslet? Nah, seperti tadi, banyak yang ngadu sama saya, banyak yang curhat sama saya. Sebenarnya kegagalan mereka itu dari kesalahan dalam merawat, dalam pola rawatan. Mereka terlalu tergesa-gesa untuk ngasih pasangan. Saya paham sebenarnya kenapa mereka ngasih pasangan. Mereka berharap burungnya agar konslet. Mereka terpaku, dia terpatok dengan burung-burungnya sudah konslet. Sedangkan burungnya sudah konslet itu karakternya jelas beda sama bahan yang lagi kita proses. Kan seperti itu. Burung yang sudah konslet memang dia ada pasang karena untuk apa? Karena untuk nyetabilin birahinya dia. Ketika dia birahi, dia kawin. Itu kalau burung udah konslet. Kalau burung belum konslet, ya jangan disamakan dong. Karakternya udah beda. Jadi kita nikmatin gimana caranya dia gacor dulu. Syukur-syukur dia ngedobel. Kita singlin. Kita rawat. Rawatnya seperti apa ya? Seperti biasanya. Pagi cukup kita jemur. Kalau saya rasa sih jemur burung nggak usah terlalu lama-lama ya. Kalau kita jemur burung terlalu lama, resikonya sih sesuai pengalaman saya, burung kebanyakan merem sama ngeriwik. Jadi burung kayak kurang greget. Soalnya dari segi birahi sama kesehatannya otomatis kan kurang gitu loh. Burung lebih baik itu dijemur secukupnya. Misal kita keluarin jam 7 ya, jam 7, jam 8 lah paling nggak udah kita teduhin. Masalah dia mandi, usahain dia mandi sendiri. Kalau dia nggak bisa mandi sendiri ya kita spray, kita pancing, itu aja sih sebenarnya. Kalau dari segi pakan nggak wajib pakan kenceng sih kalau menurut saya. Pakan cukup kita kasih millet polos dulu. Kita kasih millet polos dulu, kita lihat progres kedepannya seperti apa, pelan-pelan. Jika burung itu nggak berangsur gacor, kita naikin sedikit demi sedikit. Bukan langsung kita patok, burung ini harus kita kasih pakan kenceng, enggak. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nanti kalau burung dikasih pakan kenceng langsung, rata-rata dia birahinya naik. Kalau birahinya naik, birahi kawin keluar, ya otomatis burung nggak akan gacor sih menurut saya. Rata-rata seperti itu. Dan masalah extra buding, kita bahas sekarang extra buding itu kita ngomong aja jagung ya. Jagung kalau burung bahan itu nggak pernah saya kasih. Mungkin saya kasih paling ya sekitar 2 minggu sekali untuk tambah nutrisi dia aja sih. Kalau kita sering ngasih dia jagung manis atau jagung Jawa dan sebagainya, birahinya akan naik. Dah jatuhnya tetap ke birahi kawin yang keluar, tingkat kegacorannya dia hilang gitu sih. Nah sekarang kita bahas masalah bahan-bahan yang prospek dulu ini ya. Ketika kita merawat burung, itu kita upayakan dulu, kita pastikan kita memiliki materi atau bahan yang bagus. Biar ketika kita ngerawat burung itu nggak sia-sia gitu loh.
Percuma kan kita asal ngerawat burung, kalau hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan, otomatis kan pasti kita kecewa gitu loh. Nah sekarang kita bahas masalah kita cari materi atau bahan yang bagus dulu. Nah seperti ciri-ciri, sekarang gini, saya kasih penjabaran itu versi saya, belum tentu sesuai sama versinya teman-teman semuanya. Ada beberapa karakter burung jantan. Dia bisa bunyi enak, bunyinya santai, tapi nggak gacor. Ada burung jantan suaranya yang kasar, yang bisa dibilang nyepit tapi dia gacor. Ada burung yang nadanya kering, udah kering tapi dia nggak ngedobel. Ada burung jantan yang nadanya kering diiringin nada gacor. Diiringi sama dobelan maksudnya. Jadi gini, utama-utama kita cari bahan yang udah ngekeknya enak, yang slow lah, materinya enak, usahakan dia gacor. Nah dari situ kita udah mulai proses. Kalau kita mau mulai proses dari nol dalam arti burung yang nggak ngekek, ya kita cari yang pasti-pasti aja lah. Kita cari yang burung yang sekiranya itu yang kita ngeprosesnya itu nggak terlalu lama dan yang pasti. Kalau ciri-ciri fisiknya sih, ini menurut saya ya, dari pengalaman saya udah berapa puluh kali memiliki lobot konser, dan sekarang saya ada 11 burung konser di rumah ya kan. Itu rata-rata dia memiliki paruh yang tipis. Pasti teman-teman bisa bedakan paruh yang tipis itu seperti apa sih. Kalau saya harus menjelaskan mungkin susah. Kalau teman-teman ngelihat satu persatu burung lobet jantan, nanti kelihatan paruh yang tipis seperti apa. Dia paruhnya nggak begitu besar kan, tipis. Habis itu kepalanya juga nggak terlalu besar, dan klep mata bagian putihnya itu rata-rata itu tebel. Nah ekornya juga saya suka yang agak pipih gitu loh, agak tipis gitu loh. Dari segi body saya nggak begitu suka sama yang body terlalu gede-gede banget. Yang tanggung atau yang kecil itu saya lebih suka. Dan burungnya rata-rata identik dengan tenang. Dari cara dia memandang itu kayak burung yang udah kosong gitu loh. Dia slow, santai gitu. Biasanya ciri-cirinya seperti itu sih burung-burung yang konslet rata-rata sih. Biasanya bahan yang saya cari untuk saya proses itu ya utama dari materi lagu dulu sih saya. Kalau masalah gaya, stylenya dia saya nggak begitu. Kalau masalah durasi, yang penting dia bisa ngekek 10 up lah, itu udah cukup buat saya. Karena saya yakin masalah durasi itu satu bakat, kedua itu ditunjang dengan kondisinya dia. Kalau kondisinya dia bagus, dia punya bakat durasi yang panjang, saya yakin dia bakal keluar. Begitu sebaliknya, dia punya bakat, punya potensi durasi panjang, kalau kondisi birahinya nggak bagus juga nggak bakal keluar. Nahan, itu pastilah, saya rasa itu pasti dialami sama teman-teman semuanya. Itu ciri-ciri bahan yang saya cari. Yang intinya nadanya udah enak lah minimal gitu loh. Burungnya tenang, nggak begitu nggak begitu gesit lah. Dia sama manusia itu udah kayak cepet adaptasi, itu saya lebih suka di situ sih. Nah sekarang kita bahas masalah usia. Nah sekarang usia itu saya rasa yang cocok itu gini aja. Yang penting dia sudah punya birahi, yang penting dia sudah lepas dari usia PAUD. Saya nggak pernah mematok usia berapa, tapi syukur-syukur kita punya materi jantan tersebut usianya udah di atas 1 tahun. Dari segi kemapanan burung, mental juga lebih bagus sih menurut saya. Apalagi burung yang pernah produk, dalam arti pernah punya jodohan, itu saya lebih seneng. Itu dari segi birahi dia lebih bisa ngontrol, nggak kayak burung yang belum pernah punya pasangan seperti itu. Sekarang masalah kita dalam prosesnya itu saya nggak pernah sih saya bawa ke lapangan. Kalau kita masih dalam proses, kalau saya masih dalam proses ya, itu burung saya enakin aja di rumah. Saya enakin aja di rumah. Kalau udah bener-bener enak menurut saya itu pas cocok, serk, udah saya bawa ke lapangan, ya udah saya bawa. Cuma kalau dalam proses sih saya nggak pernah bawa ke lapangan. Kenapa nggak pernah saya bawa ke lapangan? Satu, sia-sia sih pasti. Keduanya saya nggak mau mengecewakan diri saya sendiri ketika kita berharap burung kita akan jalan seperti yang kita inginkan, dan setelah di lapangan nggak sesuai sama ekspektasi kita, kecewa pasti. Buat apa sih kita nyiksa hati kita sendiri gitu loh. Burung kita matengin di rumah, kita mapanin di rumah, sekiranya sudah layak, ya udah kita bawa. Nah sekarang kita masalah bahas proses. Kita bisa memproses burung 1, 2 burung, 3 burung bisa. Yang penting ya kita harus jeli dengan masing-masing karakter burung. Dari segi satu atap bisa, ya mau 9 burung juga bisa. Tapi ya itu tadi, saran saya jangan dijadiin satu. Kalau bisa sih di sendiri-sendiriin lah kalau kita proses burung. Kalau jadiin satu tahu sendiri, ngirit semua kayak di pasar kan nanti jatuhnya. Nah sekarang gini, saya orang yang nggak mau munafik, nggak mau pencitraan. Dari 11 burung kosa saya miliki, ada yang saya beli bahan sudah agak jadi, ada yang materi sudah bagus, dan ada juga yang sudah jadi ngunci saya beli. Saya nggak mau jadi orang munafik kok. Cetak burung kosa itu susah kok.
butuh kesabaran. Ya intinya lama, nggak semudah membalikan telapak tangan, itu aja sih sebenarnya. Ya semua saya jual. Saya jual burung yang udah ngunci, yang semi ngunci. To the point aja sih ya. Saya jual materi jantan itu minimal di atas 3 juta, minimal 3 juta. Minimal itu bahan, kita ngomong bahan. Saya nggak usah tutupin lah. Ya. Setelah bahan ya yang udah ngedouble. Habis itu yang udah konslet. Ya kita ngomong burung jantan udah ngedouble ya pasti rata-rata di atas 10 lah. Minimal 10 juta gitu. Kalau harga burung yang ngunci itu di atas 20 juta tergantung materinya burung tersebut. Kalau materinya bagus, perfect banget ya di atas 30 juta pastilah. Kita nggak usah munafik. Ini asumsinya burung jalan di rumah kan jalan di kandang. Kalau sudah harga di atas 20 juta ya jalan lapangan dong. Buat apa kalau jalan di rumah aja? Iya. Makanya itu. Demikian berbagi pengalaman dari saya. Oh iya, saya sekali lagi mau bilang sama teman-teman semuanya, jika mau share masalah rawatan, pengen curhat masalah rawatan, minta solusi masalah rawatan, silakan follow di Instagram saya. Dika Cyril, DIKACYRILL. Silakan follow itu di Instagram karena saya di situ aktif live Instagram. Silakan tanya langsung dan saya jawab langsung. Kalau tanya via WA, waduh terlalu banyak dan saya bingung sendiri. Kalau masalah mau WA ke saya, order masalah produk seperti baju pakan saya, atau mau order masalah burung, tanya harga burung dan sebagainya, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata yang udah saya sampaikan. Terima kasih banyak juga buat Hobi Kicau. Hobi Kicau, salam gacor.